pertemuan ini ngebahas tentang waduk. Jadi datanya tuh sama kayak yang di suspended, tapi yang dipakai yang data bawah sini. Terus pertama itu ngitung annual discharge inflow. Ini tuh dari durasi aliran, di copy aja ke sini. Punya kalian yang durasi aliran yang di bed plot itu. Terus kan dihitung ratanya, terus sama totalnya. Jadi didapat debit inflow ratanya itu yang ini 156,113. Nah, setelah ngitung debit inflow itu nggak langsung ke sini dulu, tapi ke ngitung P-nya dulu, peluang dalam setahun ini. Ini caranya pakai forecast. Pakai forecast tuh, ini kan tadi kan ratanya 156 itu. Berarti yang di forecast tuh di sekitaran sini. 156 itu kan terletak di antara 138 sama 165, berarti ini yang di forecast. Habis di forecast ketemu peluangnya 51,195, terus dikalikan ke 365 hari, ini jadinya 186,861. Ini cuma ngubah satuan aja. Sama habis itu baru ngitung debit inflow rata hariannya. Ini rumusnya. Ini rata tahunan ini dikali 60 dikali 60 dikali 24 sama dikalikan yang peluang dalam 1 tahun ini. Nah, terus jadi di debit inflow rata tahunannya itu ini kan rata harian yang atas, kalau yang bawah ini rata tahunan, ini diubah ke tahun gitu. Itu yang annual. Lanjut ke perhitungan volume waduk. Yang pertama itu elevasi riverbed, itu elevasi dasar sungai. Ini di link ke data aja, data ini elevasi dasar sungai punya kalian. Terus elevasi crest spillway itu elevasi puncak, lihatnya di sini, elevasi puncak ini. Terus C-nya itu semua kelompok aku samain C sama D-nya. Di situ ini kesini dulu. Ini elevasinya itu diisi mulai dari elevasi crest bed dari yang terkecil dulu, ini dari 200 sampai 235. Ini yang paling bawah ini 235. Intervalnya 1 meter. Makanya ditambah 1 semua. Terus ini rumus menghitung H, rumus luas rata. Ini menghitung intervalnya kan 1 meteran, berarti ini 1 semua. Terus volumenya ini rumus volume. Sini volume kumulatifnya, ini tambah ini tambah ini sama dengan ini gitu. Nah, itu untuk perhitungan volume waduk. Selanjutnya ke perhitungan volume waduk dari mall sampai crest spillway. Mall itu maksudnya ini minimum operasi ini. Ini datanya kan yang crest spillway sama 235. Nah, kalau yang data mallnya ini tuh lihatnya di yang min operasi ini. Punyaku 215. Nah, elevasi itu mulai dari yang terkecil kan 215, terus terbesarnya 235. Terus intervalnya sama, ini tiap 1 meter. Tiap 1 meter. Ini menghitung H. Ini dikurangin yang elevasi awal yang 215, ngitung H-nya. Terus ngitung luas. Tuh. Luas rata tinggal ini tambah ini bagi 2. Ini intervalnya 1 meteran. Volume
Sini volume kumulatif. Sama, caranya sama. Bedanya kalau yang ini tuh menghitung dari mol, dari minimum operasi itu. Sedangkan yang ini tuh dari elevasi dasar sungainya aja. Beda di awalnya sini aja. Terus habis itu lanjut ke grafik volume waduk. Itu ntar kalau udah diganti data kalian tuh nanti grafiknya udah kebentuk sendiri. Ntar nggak usah diotak-atik ya, takutnya berubah lagi. Gitu deh. Ini ntar udah otomatis. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Nanti kalau ada masalah sama bentuk ntar tanya ke aku aja ya. Ini soalnya ngeditnya agak ribet. Terus lanjut ke perhitungan klasifikasi tipe waduk. Ini data yang dipakai sama kayak yang perhitungan volume waduk datanya. Bedanya di intervalnya ini tiap 0,5. Kalau yang tadi kan intervalnya 1. Nah, ini 0,5 semua nih berarti. DH ini kan interval. Ini rumus volume sama. Terus ini bedanya ini ada lemnya. Terus ini lem kumulatif. Ini cuma ditambahin len aja kalau yang klasifikasi tipe waduk. Ntar grafiknya udah kebentuk. Sama kalau ini persentase. Kalau ini kan ini yang dihitung pakai persentase kumulatif gitu-gitu. Ininya masih sama sesuai data kalian. Terus kalau di sini intervalnya pakai tiap 1 meter. Ini intervalnya 1 meter. Hitung H, hitung A, terus A rata sama semua caranya. Rumus-rumusnya sama. Bedanya ini dijadiin ada persentasenya aja. Jadi dikali 100. Persentase H sama persentase V kumulatif. Terus habis itu dikasih len. Ini tuh dipakai len supaya nanti untuk grafiknya aja sih biar bagus gini. Habis itu ke klasifikasi waduk. Penentuan klasifikasi waduk itu dia ngelihatnya ke grafik yang H dan V ini, hubungan kapasitas dengan kedalaman waduk dalam persentase. Ini tuh grafik dari yang perhitungan ini. Iya, yang ini tuh rumusnya sebentar. Kita ada komentar nih yang dikasih warna kuning ini dicek. Jadi rumusnya itu sesuai sama maksimum kalian. Di sini maksimum aku kan H maksimumnya kan H maksimumnya kan yang ini 235 ini. 235 kurang 200 kan berarti 35 meter kan H maksimumnya. Nah, makanya ini aku dibagi D44 ini dibagi 35. Nanti punya kalian kan beda-beda datanya. Punya kalian misal kelompok 1 240. Berarti tinggi H-nya itu 40, tinggi max-nya. Kalau ininya 240 berarti ini max-nya 40 kan. Nah, berarti yang ini rumusnya dibagi, pokoknya ini yang dimerahin ini, yang D44 ini tuh lihat ke max, lihat di H max-nya. Ini juga kalau yang ini kan persentase H, kalau yang ini persentase V kumulatif volume. Ini max-nya kan di sini. Ntar jadi grafik, terus grafik ini dipakai untuk menentukan klasifikasi waduk kalian metode Lara ini. A
A itu ini yang 26,371 itu A, terus pangkatnya itu B. 0,2923 itu B-nya. Ini rumus. Itu kan di sini kan aku M-nya kan rumusnya kan 1 per B, didapatnya 3,42. 3,42 itu ada di antara 2,5 sama 3,5 sini. Berarti aku klasifikasinya itu flat plane foothill ini. Kalau misal kalian ini ngepas 35 gitu 3,5 gitu, itu tetap ikutnya ke flat plane ini ya. Misal ininya 1,5 berarti George, kalau ininya 2,5 berarti Hill, kalau 4,5 Lake, 3,5 itu masuknya ke sini. Terus kalau misal ininya 1 ngepas 1 kayak gini, 1,5 ini kan bulat angkanya. Kalau 1 itu berarti George, 1,5 Hill, 1,5 George juga gitu. Tapi biasanya ini sih ngelebihin ini. Biasanya rata-rata kalian di sini. Kebanyakan kalian di sini. Nggak, jarang gitu yang nyampe 1,5 gitu, jarang. Palingan antara flat plane atau hill aja sih punya kalian. Di sini menghitung H persentasenya sama itu volumenya. Ini ntar dipakai untuk menentukan usia guna waduk. Kapasitas awal ini udah ngelink, kapasitas akhir juga udah ngelink. Inflow debit sungai tahunan tuh ngelinknya ke annual. Terus yang bawahnya inflow debit sedimen. Ini kan yang atas inflow debit sungai tahunan, berarti dia ngelinknya ke annual. Kalau yang bawahnya kan inflow debit sedimen tahunan tuh ngelinknya ke Excel total load di suspended. Ini ada keterangannya. Ini spesifik gravity samain semua. Ini rumusnya. Ini rumus. Ini udah ngelink semua sih rumusnya. Ini bisa dibaca keterangan rumus-rumusnya ada di sini. Nah, untuk mengetahui usia guna waduknya itu dia di penjumlahan dari waktu pengendapan ini. Ini dibulatin gitu jadi 80 tahun. Setelah itu nanti kebentuk kurva type-nya. Ini tuh ngelinknya ke di sini nih. Ini tuh untuk grafik kurva type yang ini.